Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dhatika fi kulli waqtin wa hin amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita belajar di setiap desah nafas selalu bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan, karena Allah terus-menerus memberikan nikmatnya pada kita. Tiada hentinya Allah memberikan nikmat pada kita, meskipun hanya sesaat. Mudah-mudahan kita dimampukan oleh Allah untuk selalu mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpah curahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan selanjutnya kita masih meneruskan bahasan tentang sifatnya orang yang beriman. Di dalam Al-Quran Allah jelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahul adzim. Jamaah rahimakumullah wa ghafarkumullah. Kita masih meneruskan bahasan tentang mukmin. Allah menjelaskan bahwa sesungguhnya mukmin itu bersaudara. Jadi mukmin yang satu dengan mukmin yang lain itu saudara. Kemudian bagaimanakah tugas pokok dan fungsinya sebagai saudara? Apa tupoksinya saudara itu? Jamaah rahimakumullah wa ghafarakumullah. Tupoksinya saudara itu dijelaskan di semua ayat yang ada di dalam Al-Quran. Tugas pokok dan fungsinya sebagai saudara sesama mukmin itu dijelaskan oleh Allah di semua ayat yang ada di dalam Al-Quran. Antara lain, tugas saudara adalah tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Ta'awanu alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian atas kebaikan dan ketakwaan. Jadi di mana ada mukmin ketemu mukmin, maka masing-masing akan berusaha untuk menolong saudaranya sebatas kemampuan yang Allah berikan. Makanya antara mukmin yang satu dengan yang lain ada yang diberi kelebihan dan ada yang kekurangan. Itu tugasnya untuk saling menolong. Jadi pertemuan antara mukmin yang satu dengan yang lain pasti menguntungkan. Pasti menguntungkan. Karena apa? Karena saling mengisi, saling memberi pertolongan di antaranya. Ada yang dilebihkan dan ada yang kekurangan, sehingga yang lebih membantu yang kurang. Masing-masing mukmin punya kelebihan dan punya kekurangan. Oleh karena itu, fungsi saudara adalah tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Bagaimana kebaikan itu? Bagaimana ketakwaan itu? Dijelaskan di dalam Al-Quran. Hampir semua ayat menjelaskan tentang kebaikan dan ketakwaan. Suatu misal, Jamaah rahimakumullah wa ghafarakumullah. Allah berfirman dalam Al-Quran, Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama dengan orang-orang yang sabar. Jadi ketika ada saudara mukmin yang sedang diuji oleh Allah, maka mukmin yang satu untuk memberi motivasi agar mukmin yang diuji Allah tadi diberi kemampuan Allah untuk bersabar dan mendoakan, ya Allah jadikan saudara saya bersabar ya Allah dalam menghadapi ujian tersebut. Jadi saling mendoakan. Makanya pertemuan mukmin yang satu dengan yang lain pasti membawa keuntungan.
jika sama-sama paham tentang tugas pokok dan fungsinya sebagai mukmin. Jadi pertemuan antara mukmin yang satu dengan yang lain mesti menimbulkan kemanfaatan bagi masing-masing. Ada yang dilebihkan hartanya, ketemu dengan mukmin yang sedang kekurangan harta, maka yang dilebihkan hartanya membantu yang kekurangan harta. Ada yang dilebihkan urusan ilmunya, ketemu dengan mukmin yang minim masalah ilmunya, kemudian saling membantu. Sebagian memberikan ilmunya, sebagian memberi semangatnya, dan lain sebagainya. Pokoknya pasti bermanfaat pertemuan antara mukmin yang satu dengan mukmin yang lain. Jika tidak bermanfaat, adanya dua pertemuan. Yang perlu ditanyakan, yang iman yang siapa? Yang munafik itu siapa? Yang mukmin siapa? Kalau sama mukminnya pasti sudah membawa keuntungan. Innamal mu'minuna ikhwatun. Mukmin itu bersaudara. Tupoksinya, tugas pokok dan fungsinya saudara adalah tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Termasuk jika ada saudara yang diuji, diberi musibah oleh Allah, maka mendatanginya untuk memberikan semangatnya agar tetap sabar dalam menghadapi ujian Allah dan ridho atas takdirnya Allah. Jadi hakikatnya mukmin ketemu mukmin itu rezeki, merupakan nikmat yang besar. Karena apa? Mereka sadar bahwa tugas pokoknya itu saling menghormati, saling menghargai, saling membantu dalam kelebihannya masing-masing. Jamaah rahimakumullah wa ghafarakumullah. Kemudian tupoksinya mukmin yang lain apa sebagai saudara itu? Wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Antara mukmin yang satu dengan mukmin yang lain tidak akan terjadi tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Jadi antara mukmin yang satu dengan yang lain tidak akan menganjurkan berbuat dosa. Jika ada pertemuan dua orang kemudian menganjurkan berbuat dosa, mana yang munafik? Mana yang mukmin? Tidak akan terjadi mukmin menganjurkan berbuat dosa dan mukmin menganjurkan berbuat permusuhan. Ini yang munafik yang mana? Jika ada dua orang yang bertemu, kemudian ada yang menganjurkan berbuat dosa dan permusuhan. Kalau mukmin tidak akan terjadi itu. Kalau sama-sama paham tugas pokoknya sebagai saudara. Cuma namanya manusia, jika khilaf dan belum tahu, ya mulai sekarang lah bertaubat dengan taubatan nasuha. Jangan sampai kita menganjurkan untuk berbuat salah. Jangan sampai kita menganjurkan untuk bermusuhan sama mukminnya. Kemarin saya sampaikan, jika ada saudara kita yang berbuat salah, maka tidak untuk diolok, tidak. Larangan mukmin antar mukmin, larangan sebagai saudara itu satu, mengajak berbuat dosa dan permusuhan. Itu larangan. Sehingga tidak ditemukan mukmin itu antar mukmin saling mengajak untuk berbuat dosa dan permusuhan. Jika terlanjur pasti bertaubat. Karena bukan tugas pokoknya itu menganjurkan berbuat salah dan permusuhan. Kemudian saudara itu antar mukmin saudara, apa larangannya? Mengumpat dan mencela. Makanya sampai di Al-Quran jelaskan Allah, wailul likulli humazatil lumazah. Wailun, kecelakaan besar. Bahkan ada yang menafsirkan rokowel. Bagi siapa? Likulli humazatin lumazatin. Bagi setiap pengumpat dan pencela. Orang yang suka mengumpat dan mencela itu dilaknat oleh Allah. Mengumpat itu membicarakan jeleknya, tapi yang dibicarakan tidak ada di majelisnya. Kalau mencela berhadapan dengan orangnya, itu mencela. Baik mencela maupun mengumpat itu perbuatan yang dilaknat oleh Allah. Orang mukmin wajib bertaubat
jika sesama mukminnya itu mengumpat dan mencela. Orang yang salah, saudara kita yang salah, untuk diingatkan. Berarti kita diberi kesempatan Allah untuk mengamalkan al-amiruna bil ma'ruf. Jika kita ketemu saudara kita mukmin yang salah, yang mau berbuat maksiat, cegahlah. Berarti kita diberi kesempatan Allah beramal wanahuna anil mungkar. Jadi semua peristiwa yang terjadi pada diri mukmin itu sebetulnya Allah memberi kesempatan untuk mengamalkan semua ayat yang ada dalam Al-Quran. Memotivasi tentang kesabaran, memotivasi tentang semangat ibadahnya. Karena Allah itu mencintai orang-orang yang bertakwa. Innallaha yuhibbul muttaqin. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Sehingga antara mukmin yang satu dengan yang lain pertemuannya dipakai untuk memotivasi agar masing-masing meningkatkan ketakwaannya pada Allah. Saling memotivasi agar berlaku sabar dalam menghadapi segala macam ujian yang dipilihkan oleh Allah. Karena hidup ini penuh dengan ujian. Allah tidak pernah mencabut ujiannya walaupun sesaat pada diri orang yang beriman. Allah menguji mukmin bukan berarti Allah benci pada mukmin. Justru melalui ujian itulah Allah kepingin menghapus kesalahannya mukmin dan ingin meningkatkan derajatnya mukmin. Maka Allah mengujinya. Jadi ujian Allah yang diberikan pada mukmin sebagian dari bentuk kasih sayangnya Allah pada mukmin. Bukannya Allah memberatkan mukmin, bukannya Allah menyusahkan mukmin, tapi Allah ingin menghapus kesalahannya mukmin dan ingin meningkatkan derajatnya mukmin. Jamaah rahimakumullah wa ghafarakumullah. Tugas pokok mukmin saling menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Larangan sebagai saudara adalah tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Larangan sebagai saudara mengumpat dan mencela, sebab ancamannya berat itu. Termasuk dosa yang besar adalah mengumpat dan mencela. Sampai-sampai Allah menjelaskan wailul likulli humazatil lumazah. Wailun, kecelakaan besar, neraka bal. Likulli humazatin, bagi setiap pengumpat, humazatin pencela. Sangat bahaya mengumpat dan pencela. Saudaraku rahimakumullah wa ghafarakumullah. Survei membuktikan pertemuan mukmin yang satu dengan yang lain itu biasanya, ya ini surveinya mungkin selama 5 menit sampai 10 menit itu bisa terkontrol pembicaraannya. Baik. Tapi setelah itu biasa ghibah. Dipakai menghina A, menghina B, menghina C. Jadi setelah 10 menit dan seterusnya itu biasa sudah tidak terkontrol pembicaraannya. Mengolok A, mengolok B dan seterusnya. Na'udzubillah. Hati-hati. Hati-hati. Jangan sampai dicabut derajat keimanannya oleh Allah gara-gara terus-menerus dalam berbuat salah. Makanya orang yang baik itu dijelaskan Allah, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ini berulang kali saya sampaikan. Ojo terus-menerus ngelakoni salah. Kalau udah tahu ghibah itu, ghibah mencaci maki, mencela saudara mukmin itu dosa besar, dilaknat oleh Allah, ya dihentikan mencela itu. Wajib dihentikan segera, bertaubat dengan taubatan nasuha. Pertemuan mukmin yang satu dengan yang lain fungsikan untuk saling meningkatkan ketakwaannya pada Allah, saling meningkatkan rasa takutnya pada Allah, sehingga setelah berpisah dengan mukmin, mari bertemu berpisah, ada rasa gelisah. Ada rasa susah ketika ada perpisahan dengan mukmin. Maka harus mencari ketemu lagi dengan mukmin yang lain agar senang lagi. Makanya mukmin sering bertemu agar tercipta suasana damai, tenang. Dan itu membawa maslahah ketemuan itu.
Jamaah rahimakumullah wa ghafarakumullah, mari kita bersama berusaha kembali pada tupoksinya masing-masing, bahwa mukmin bersaudara, mukmin saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Mukmin tidak akan memberi pertolongan. Saya ulang, mukmin tidak akan memberi pertolongan pada perbuatan dosa dan permusuhan. Tidak akan mau menolong untuk berbuat dosa dan permusuhan. Tidak akan mau untuk menolong berbuat dosa dan permusuhan. Jika selama ini terlanjur, mudah-mudahan semua saudaraku yang terlanjur berbuat salah, yang masih dilakukan terus-menerus, mudah-mudahan segera diberikan kemampuan Allah untuk bertaubat dengan taubatan nasuha. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Mudah-mudahan jadi keterangan yang barokah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.